Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Novita Dwi Lestari dengan NPM 7420120166. Hari ini saya akan mencoba untuk mereview mata kuliah hukum pidana di pertemuan ke-11 dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya Bapak M. Rendi Aridayandi SHMH. Ukurannya sengaja dan alpa, menghendaki dan mengetahui adalah satu paket. Maka dari itu sistem yang dianut oleh Indonesia adalah kesengajaan tidak berwarna. Dalam bahasa Belanda, will and witten. Ketika di dalam suatu tindak pidana, maka ketika kesalahan ini tidak ditemukan atau ditemukan dalam hukum pidana, tapi dalam tatanan doktrin. Kesesatan pidana misalnya peristiwanya. Ceritanya banyak kasus kesesatan peristiwa dan kasus pidana bermiripan sama dengan kesesatan orang, sama kesesatan objek. Terjadi misalnya perkelahian atau pembelaan diri melampaui batas atau biasa atau overmatch terpaksa ada dua hal kemungkinan. Satu, perbuatan dimaafkan, dua, perbuatan dibenarkan. Kalau itu sebatas pacar mungkin masuk kategori pemaaf, tetapi kalau kakak adiknya atau orang lain masuk dalam ajaran pembenaran. Kealpaan ini merupakan kebalikan dari sengaja. Kealpaan ini ada beberapa bentuk, yaitu satu kealpaan atau culpa lata, yaitu kealpaan berat dalam pasal 359. Barang siapa kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal, salah satu contoh kealpaan berat karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal atau fatal. Dua, kealpaan lepis atau lepisima, yaitu kealpaan ringan. Ditafsirkan ringan yang seperti apa dulu. Contohnya orang lain berjalan tanpa memberitahukan rambu-rambu lalu lintas, termasuk kealpaan ringan. Menentukan pertanggungjawabannya seseorang yang melakukan kesalahan, baik kesengajaan ataupun kelalaian, bergantung keadaan batin atau jiwa seseorang. Ketika seseorang diperiksa mulai dari penyidikan selalu ditanya apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ini merupakan hal penting untuk ditanyakan meskipun terlihat seperti basa-basi. Kenapa penting? Karena kemampuan untuk bertanggung jawab nantinya. Bertanggung jawab dikategorikan ada 3, yaitu deskriptif yang menyatakan, 2 normatif atau menilai. Contoh, dia sakit perut kayaknya pura-pura. 3 sistem deskriptif dan normatif, dan di Indonesia menentukan bertanggung jawab menggunakan deskriptif dan normatif. Sistem nomor 3, artinya keadaan jiwa dari pelaku itu sangat menentukan sekali, tapi yang menentukan ini adalah seorang psikiater, ahli jiwa atau dokter jiwa atau psikolog. Oleh karena itu, hakim secara normatif akan menilai bagaimana pendapat para ahli, proses pemeriksaannya ditentukan oleh pengadilan. Keadaan jiwa atau disebut penyakit jiwa dibagi menjadi 4, yaitu 1, dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contoh, kleptomani, yaitu penyakit atau mencuri barang atau benda tetapi menurut ukuran dia atau keluarga dia mampu untuk membeli. Misalkan ada seorang anak karena dia terlalu protektif, terlalu diatur oleh keluarganya sehingga dia mencari pelampiasan ke hal lain. Akhirnya dia punya penyakit jiwa atau dorongan untuk mengambil atau menginginkan barang milik orang lain. Menurut ukuran dia atau orang tuanya mampu membeli bisa masuk kleptomani, tetapi nanti yang memeriksanya adalah dokter jiwa. Penyakit kleptomani mencuri termasuk perbuatan yang dimaafkan, tetapi beda lagi apabila itu kleptomani yang membunuh orang atau menyiksa. 2. Orang yang punya traumatik tertentu, yang sukanya membakar barang atau benda yang membahayakan orang lain, tidak tahu kenapa melakukannya tanpa alasan. Misalkan si A melihat motor, rasanya ingin membakarnya, melihat rumah milik orang lain ingin dibakar. 3. Claustrophobia, orang yang berada ketakutan di ruang yang sempit atau traumatik. Seseorang yang pernah diculik atau disandera atau biasanya yang banyak terjadi kepada tentara atau
polisi yang baru pulang dari medan perang atau pelatihan peperangan. Makanya biasanya orang yang baru pulang dari militer suka diperiksa kejiwaannya, dan ketika dia berada di ruang yang sempit dan ada orang di dalamnya, dia melakukan pembunuhan karena dia merasa sedang dalam penyekapan dan dalam kondisi bahaya. Yang keempat, implomani, dorongan jiwa kepada seseorang laki-laki ketika melihat wanita ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh, patut diwaspadai. Pria yang melakukan patut diwaspadai pria yang memiliki pikiran seperti ini. Perbuatannya macam-macam seperti mesum, ada rasa ingin mencabuli, ingin memeluk badan. Kadang wanita dan pria udah akrab suka gandeng tangan, itu bukan perbuatan tidak senonoh, itu termasuk biasa saja. Ini harus hati-hati, bisa ditafsirkan sendiri perihal bisa dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dapat dimaafkan kalau ada hubungannya dengan penyakit jiwa. Jadi kemampuan bertanggung jawab hanya sebagian. Selanjutnya, kealpaan. Yang ketiga, kealpaan yang disadari. Yang keempat, kealpaan ini pelaku tidak bisa membayangkan akibat yang timbul. Demikian yang bisa saya sampaikan di review pertemuan ke-11. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.